Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba'. Ikhwatul iman sha'imina was sha'imat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah di bulan Ramadan ini. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan waktu luang kepada kita, sehingga dengan dua nikmat tadi yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, kita bisa menunaikan kewajiban kita tahun ini di puasa di bulan Ramadan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam puasa Ramadan ada satu sunnah muakkadah yang kurang menjadi perhatian kaum muslimin, yakni tentang memakan sahur, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kepada kita bagaimana tata cara makan sahur yang diberkati, yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa mesti kita perhatikan makan sahur? Pertama, karena makan sahur adalah sunnah muakkadah yang ditekankan oleh baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pembeda puasa kita, orang Islam, orang yang beriman dengan orang-orang ahli kitab. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1096. Faslu ma baina syiyamina wa syiyami ahli kitab akal sahur. Perbedaan yang membedakan puasa kami umat Islam, orang-orang beriman dengan ahli kitab adalah memakan sahur. Sehingga Rasulullah SAW menuntun kepada umatnya agar mengawali puasa, apakah puasa wajib di bulan Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya, dengan mengawalinya memakan sahur. Inilah yang membedakan kita dengan ahli kitab. Ketika ahli kitab berpuasa, Yahudi Nasrani, mereka tidak mengawalinya dengan memakan sahur. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam sahur yang kita amalkan, yang kita kerjakan, yakni dengan memakan apapun yang menjadi konsumsi dalam kehidupan kita, maka dalam sahur kita itu ada keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Imam Bukhari menjelaskan nomor hadis 1789. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur yang kalian makan ada keberkahan. Bagaimana berkahnya sahur yang kita konsumsi, yang kita makan? Tentunya orang yang sahur akan lebih siap, akan lebih semangat, akan lebih kuat tubuhnya, fisiknya, menunaikan puasa dalam satu hari, ketika dia harus menahan hawa nafsu lapar dan hausnya, hawa nafsu dalam dirinya, dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan yang mereka tidak memakan sahur, tentu akan lebih lemah, akan lebih doib, akan lebih membutuhkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, beruntunglah mereka orang-orang yang mengawali puasa, terutama puasa Ramadan, dengan memakan sahur. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang didoakan oleh Allah dan para malaikatnya. Dan ketika Allah mendoakannya, ketika malaikatnya mendoakannya, maka doanya menjadi doa yang mustajab, doa yang dijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Imam Ahmad dalam juz 3-nya nomor hadis 357, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya dia Allah dan para malaikatnya mendoakan buat orang-orang yang memakan sahur. Maka jangan kita tinggalkan makan sahur, karena dalam makan sahur selain ada keberkahan, ada doa dari Allah dan para malaikatnya untuk kita yang menyebabkan kehidupan kita akan lebih berkah, puasa kita akan mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dari berbagai macam makanan yang kita konsumsi untuk sahur, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita ada satu makanan, satu buah-buahan yang kalau kita makan untuk sahur menjadi kenikmatan tersendiri dalam sahur kita. Dan inilah sebaik-baik makanan untuk sahur. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Imam Abu Daud yang hadisnya hasan sahih, nikmas sahuri mukmin at-tamar. Senikmat-nikmat sahurnya seorang beriman adalah dengan memakan buah kurma. Maka pastikan ketika kita akan sahur, di meja kita terhidang buah kurma, agar kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan kita ketika sahur mendapatkan sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang kelima,
kesalahan kita selama ini, kekeliruan kita selama ini tentang mensikapi makan sahur adalah selalu mengawali sahur. Lebih dahulu sahur. Padahal Rasulullah SAW menuntun kita waktu jarak antara sahur dengan azan qadra khamsina ayat. Sekitar kita membaca 50 ayat Al-Quran atau sekitar setengah jam sebelum azan. Seorang sahabat Zaid bin Sabit bertanya kepada Maula Nabi Anas bin Malik tentang kapan waktu makan sahur Rasulullah SAW. Maka Anas menjawab, sesungguhnya baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengakhirkan waktu makan sahur, bahkan hampir tiba masuk azan waktu subuh. Inilah yang menjelaskan kepada kita, maka sebaik-baik sahur adalah diakhirkan, bukan diawalkan. Berbeda dengan berbuka puasa. Kalau berbuka puasa yang paling utama, yang terbaik diawalkan, tetapi kalau sahur diakhirkan. Kemudian yang terakhir, ikhwatul iman rahimakumullah, maka hendaknya jangan pernah kita tinggalkan sahur dalam berpuasa, wajib maupun sunnah. Walaupun kita harus bersahur hanya dengan seteguk air. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, tasahharu walau bijur'atin mimma, bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Kenapa? Karena sekali lagi kami tegaskan, sahur mengandung berkah buat orang-orang yang berpuasa. Imam An-Nasai dalam hadis sahihnya mengatakan, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uhu. Sesungguhnya makan sahur adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kamu, maka jangan sekali-sekali kamu tinggalkan. Ikhwatu fillah rahimakumullah, mari sama-sama kita menggapai berkahnya Ramadan, salah satunya dengan menunaikan makan sahur sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Semoga dengan mengikuti tuntunan Nabi, keberkahan puasa Ramadan kita dapatkan karena izin Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.